Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Riada Guljana. Saya adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan tahun 2023 Universitas Langlangun Bandung. Di sini saya akan membandingkan kurikulum dari KTSP, kurikulum 13 dan juga kurikulum Merdeka. Ada perbedaan tujuan dari KTSP, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. KTS Perbedaan tujuan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu fokus pada standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan pemerintah secara nasional. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan indikator pencapaian dari KD tersebut. Selanjutnya ada perbedaan tujuan dari kurikulum 2013, yaitu mengintegrasikan keempat kompetensi inti atau KI, yaitu KI pertama, KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan juga KI 4 adalah keterampilan. Tujuannya pembelajaran dirumuskan berdasarkan KI dan juga KD. Nah, selanjutnya ada perbedaan tujuan dari kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merujuk pada capaian pembelajaran atau CP yang ditetapkan pemerintah, kemudian dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP oleh guru. TP dirangkai melalui alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan sekolah dapat mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan atau juga disebut dengan KOSP. Perbedaan materi dari KTSP, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Yang pertama dari perbedaan materi KTSP yaitu berorientasi pada penguasaan materi yang sudah terstruktur dalam silabus konteks, konten materi cenderung bersifat rinci dan juga padat. Nah, yang kedua, selanjutnya ada perbedaan materi dari kurikulum 13, yaitu mengintegrasikan materi untuk mencapai KI dan juga KD dengan pendekatan tematik terpadu untuk jenjang SD. Materi disajikan secara terstruktur berdasarkan mata pelajaran dan dihubungkan dengan 4 ranah kompetensi. Selanjutnya ada perbedaan materi dari kurikulum merdeka, yaitu lebih fleksibel dan tidak terlalu padat. Materi disajikan secara esensial dan fokus pada pemahaman mendalam. Guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan materi dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Dan strategi KTSP kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Perbedaan strategi dari KTSP yaitu menggunakan berbagai metode dan model pembelajaran. Tetapi implementasinya sering kali masih berpusat pada guru atau konvensional. Guru diberi keleluasaan dalam memilih strategi, tetapi kerangka pembelajarannya masih terpusat pada standar. Nah, selanjutnya ada perbedaan strategi dari kurikulum 2013 yaitu mewajibkan penggunaan pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengomunikasikan di semua mata pelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk sikap ilmiah siswa. Selanjutnya, ada kurikulum merdeka, yaitu menggunakan pembelajaran terdiferensiasi yang menyesuaikan dengan tahap capaian dan kebutuhan belajar siswa. Guru bebas berinovasi dalam memilih strategi yang relevan untuk muridnya. Selain itu, terdapat pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang seringkali disebut dengan P5. Selanjutnya, ada perbedaan strategi KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka. Yang pertama, perbedaan strategi dari KTSP yaitu media pembelajaran ditentukan dan disesuaikan oleh guru sesuai dengan kebutuhan materi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP. Selanjutnya perbedaan strategi dari kurikulum 2013 yaitu pemanfaatan media diselaraskan dengan pendekatan saintifik seperti penggunaan media yang mendukung pengamatan, eksperimen, dan pengumpulan data. Ketersediaan media pembelajaran juga lebih terstruktur melalui buku teks dari pemerintah. Selanjutnya, perbedaan strategi dari kurikulum merdeka, yaitu media pembelajaran lebih bervariasi dan inovatif, menyesuaikan dengan kebutuhan diferensiasi dan proyek. Guru dapat menggunakan teknologi dan sumber daya yang lebih fleksibel serta
memanfaatkan platform em, Merdeka Mengajar. Ada perbedaan strategi dari KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka. Perbedaan strategi dari KTSP yaitu penilaian lebih berfokus pada hasil akhir atau sumatif, yaitu penguasaan materi melalui ujian atau tes. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya, perbedaan strategi dari kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian autentik yang lebih komprehensif, mencakup aspek sikap seperti spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan secara terpisah. Penilaiannya berfokus pada penilaian berbasis kompetensi. Selanjutnya, perbedaan strategi dari kurikulum Merdeka yaitu menekankan pada penilaian formatif untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan pembelajarannya. Penilaiannya fleksibel, berpusat pada siswa, dan tidak memisahkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Guru juga didorong untuk menggunakan berbagai teknik asesmen seperti asesmen otentik. Kesimpulan dari komponen yang tadi dari KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka, yaitu dari KTSP sendiri memberikan otonomi kepada sekolah, tetapi kerangka utama atau SK dan KD-nya tetap sentral. RPP-nya bersifat rinci dan juga terstruktur. Yang kedua, dari kurikulum 2013 atau yang sering kali disebut dengan Kurtilas, mengikat guru pada penggunaan pendekatan saintifik dan penilaian autentik yang lebih rigid dengan fokus integrasi dengan kompetensi. Selanjutnya dari kurikulum Merdeka yaitu menawarkan fleksibilitas tertinggi dari guru dan sekolah untuk berinovasi. Perencanaan pembelajaran lebih sederhana seperti modul ajar, berfokus pada kebutuhan siswa atau diferensiasi dengan mengutamakan penguatan karakter melalui proyek P5. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.